Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aminullah Nizaro Tito Pertama dengan NIM seperti ini. Saya dari kelas 1C Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas video orasi Pancasila dari Bapak Suarso selaku dosen pembimbing pendidikan Pancasila pada kelas saya. Pada video ini saya mengangkat tema yaitu pemerosotan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini. Namun pertama-tama marilah kita belajar dahulu apa sih itu Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang tunggal. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab bersimbolkan rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia memiliki simbol pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bersimbolkan kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bersimbolkan padi dan kapas. Apakah kalian tahu kapan lahirnya Pancasila? 1 Juni. Memang benar 1 Juni, tetapi itu dikarenakan kekuatan politik yang mengubah tanggal kelahiran Pancasila menjadi 1 Juni. Namun secara yuridis, tanggal lahir Pancasila yaitu 18 Agustus 1945 karena sudah ada sila-silanya di dalam Undang-Undang Dasar Alinea keempat tahun 1945. Baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Pancasila. Langsung saja kita ke tema yaitu merosotnya nilai-nilai Pancasila pada generasi saat ini. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat ini banyak sekali beberapa pihak yang hanya memanfaatkan agama untuk mendaftar sesuatu atau mengisi sesuatu seperti mendaftar KTP. Nah, itu seharusnya kita kan sebagai orang beragama bisa menjalankan syariat-syariat agama dan beribadah ya. Maka dari itu, ayolah kita sebagai orang beragama itu menjalankan ibadahnya, terus mengikuti syariat-syariatnya dan menjalankan apapun yang diperintahkan dalam agama tersebut dan menjauhi apa yang dilarang dalam agama tersebut. Untuk apa kita menjadi warga negara Indonesia apabila kita tidak bisa memenuhi syarat pertama, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita sendiri tidak beribadah, dan bahkan ada beberapa pihak yang ateis di dalam Indonesia itu tidak memiliki agama. Kok bisa seperti itu? Ayolah kita bisa menjadi lebih baik dan beribadah dan mengikuti agama yang kita anut. Yang kedua, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Akhir-akhir ini sering terjadi kasus-kasus yang saya rasa kurang manusiawi ya. Yang pertama yaitu polisi tembak polisi, Ferdy Sambo, Brigadir J. Nah, saya pikir itu sangatlah tidak manusiawi. Kok bisa polisi saling menembak polisi? Itu kayak gimana gitu, aneh sekali ya. Yang awalnya rekan kok bisa menjadi lawan, itu sangatlah miris untuk didengarkan dan dilihat ya. Yang akhir-akhir ini terjadi juga yaitu tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, itu kok bisa polisi yang tugasnya mengayomi malah membuat masyarakatnya sengsara dan bahkan menimbulkan korban. Itu sangatlah sedih ya. Dan mana titik manusiawinya? Kok bisa polisi yang seharusnya mengayomi rakyat dan melindungi rakyat malah melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Saya tahu ya, kalau beberapa korupsi itu ada yang korup dan tidak patut dicontoh. Maka dari itu, ayolah kita tingkatkan rasa-rasa manusiawi dari diri kita sendiri dan marilah kita kurangi kasus-kasus seperti itu. Kasus tersebut sangatlah tidak mengenakan untuk dilihat dan didengar ya. Yang ketiga, sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, akhir-akhir ini marak kasus rasisme dan SARA.
Kok bisa itu terjadi? Padahal kita satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Seharusnya kita menumbuhkan rasa solidaritas dan saling mendukung, bukan menghina, apalagi membeda-bedakan satu sama lain. Itu sangatlah tidak etis, karena kita semua sama, kita manusia sama, kita sama-sama manusia. Seharusnya kita menjauhkan perbedaan tersebut dan saling merangkul satu sama lain dan menjadi sebuah persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada kasus akhir-akhir ini pernah terjadi, yaitu Kominfo yang asal memblokir aplikasi-aplikasi, dan itu sangatlah mengganggu aktivitas warga, dan itu tanpa ada permusyawaratan dari masyarakat. Kok bisa asal blokir saja? Itu sangatlah tidak bagus dalam sebuah pemerintahan ya. Ayolah pemerintah, kita seharusnya masyarakat bisa ikut andil dalam bermusyawarahkan hal tersebut. Tapi kenapa tanpa ada pemberitahuan, asal blokir saja seperti itu? Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut apakah sudah terjadi? Apakah sudah terwujudkan? Saya rasa belum. Mana keadilan? Masyarakat yang kaya semakin kaya, masyarakat yang miskin semakin miskin. Pejabat yang korupsi kau biarkan lari. Mana keadilan? Pihak-pihak aparat hukum hanya duduk di atas kursi tanpa ada aksi untuk memberantas korupsi. Padahal korupsi sangatlah berpengaruh kepada perekonomian masyarakat. Kok bisa itu terjadi? Kok bisa itu lolos? Di mana keadilan yang kau janjikan itu? Kami butuh aksi, bukan harapan yang tidak pasti. Tapi sudahlah, semua butuh waktu, kita lihat saja nantinya. Yang selanjutnya mungkin untuk kita sebagai mahasiswa, kita tahu sendiri dan melihat bahwa di setiap kelas itu pasti ada burung Garuda di depan kelas ya, di atas itu kan ada Pancasila ya. Nah, itu kita amalkan, kita implementasikan, karena kita sebagai mahasiswa melakukan Tridharma. Dan ayolah kita implementasikan dan kita amalkan Pancasila tersebut di kehidupan sehari-hari maupun dimanapun kita itu. Ayo, bisa yuk. Baik, saya rasa itu saja cukup untuk video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dari saya, karena saya hanya manusia biasa yang tidak sempurna dan tidak luput dari dosa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.